teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku, Mas Nazik. Channel yang akan selalu membahas tentang entrepreneurship untuk anak muda, anak remaja, di mana kita bisa menjadi entrepreneur sukses sedari kecil, sedari pelajar, sehingga di masa depan kita tidak bergantung untuk mencari pekerjaan saja, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak kita inginkan, yaitu memulai berbisnis dengan modal yang kecil. Siapa sih orang yang nggak mau mulai berbisnis, punya bisnis, tapi modalnya adanya terbatas dan kecil ya? Nah, bagaimana cara kita memiliki strategi atau plan atau cara untuk memulai bisnis dengan modal yang kecil? Semua ini adalah tentang manajemen. Bagaimana cara memanajemen modal yang kecil tersebut. Namun, kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa pada dasarnya bisnis bukan hanya tentang uang atau modal, itu bukan hanya tentang uang. Modal bisnis yang paling utama itu adalah peluang. Setiap orang yang punya peluang pasti akan sukses berbisnis walaupun nggak punya uang. Orang yang nggak punya uang tapi punya peluang bisa saja sukses dalam berbisnis, karena peluang itu adalah kesempatan atau potensi atau sumber daya yang ada di lokasi di mana orang itu berada. Atau banyak orang menyebut ini sebagai sebuah keberuntungan, padahal nggak punya modal tapi sukses berbisnis. Terus dari mana dong modal uangnya? Ternyata modalnya ada pada sumber daya dan potensi. Sehingga dari landasan kita berpikir ini, kita bisa menyisihkan uang bukan modal utama dalam berbisnis. Yang modal utamanya adalah sumber daya dan potensi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita ingin menjualkan properti orang. Ada orang yang bangun properti rumah, kita bantu menjualkan. Kita mempromosikan ke orang-orang untuk membeli rumah itu. Kemudian ada yang membeli rumah itu lewat kamu. Nah, apakah selama kamu melakukan bisnis itu kamu mengeluarkan uang? Tidak. Kamu hanya berbicara. Nah, sehingga berbisnis belum tentu modalnya adalah uang. Bisa saja modalnya dalam bentuk lain, yaitu sumber daya yang dimaksud dengan penjual properti ini, dan potensi yang dimaksud adalah buyer atau pembelinya. Ketika ada sumber daya dan ada potensi, kita di tengah-tengah, maka kita sudah sukses berbisnis. Tinggal kita menjalankan saja ya. Tinggal kita menghubungkan dan menjalankan saja. Jadi tidak harus ada uangnya. Itu adalah bisnis tanpa modal. Jadi modal dasar dalam berbisnis adalah tentang adanya peluang. Peluang itu bisa tentang sumber daya dan potensi. Tapi selepas daripada kedua modal dasar itu, kita juga punya yang namanya modal kita sendiri atau pribadi kita, tentang diri kita yang ada di tengah-tengah ini. Walaupun ada sumber daya dan ada potensi, kalau kita tidak bisa menghubungkan antara keduanya, maka kita tidak sukses berbisnis. Kita tidak bisa berbisnis. Maka dari itu, kita harus juga punya modal yang disebut dengan skill. Nah, skill lagi-lagi bukan tentang uang. Skill adalah tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasah skill menjual kita atau skill sales kita, skill marketing kita, bagaimana cara kita pintar berbicara, pintar berkomunikasi, pintar membuat kalimat yang persuasif atau mengajak. Jadi sebenarnya peluang itu bukan tentang sumber daya dan potensi saja, tapi juga skillnya juga harus ada. Tiga ini harus dicatat dan jadi modal utama dalam berbisnis. Baru kemudian fungsi daripada uang di sini adalah untuk memperlancar ketiga-tiganya ini. Ketiga-tiganya ini untuk bekerja sama, atau istilahnya sebagai sebuah oli dalam mesin. Ketika mesin ini sudah punya sistem pembakaran, kemudian sudah punya body daripada mesin itu, maka mesin bisa berjalan, tinggal dikasih oli biar tidak rusak. Karena jika kita hanya bermodalkan sumber daya, bermodalkan skill, bermodalkan potensi, tanpa kita kasih oli atau kita kasih uang di dalam situ, maka mesin akan rusak. Mesin tanpa oli bisa nyala, bisa, tapi akan rusak. Sama dalam bisnis, tanpa uang akan rusak juga. Makanya uang adalah sebagai oli dalam berbisnis. Jadi bukan modal yang utama, namun punya pengaruh jika tidak ada. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi sebenarnya dengan modal yang kecil kita juga bisa menjalankan bisnis. Modal kecil itu maksudnya adalah modal uangnya kecil, tapi modal yang lainnya ada semua. Modal uangnya kecil tidak masalah, bahkan tidak ada pun juga tidak masalah dalam jangka waktu tertentu. Kalau berkepanjangan nggak ada uangnya juga pasti bakal jadi masalah dong. Kalau memulainya tanpa uang mungkin bisa, tapi kalau menjalankannya tanpa uang tentu tidak bisa. Jadi memulai bisnis dengan modal yang kecil itu bisa, tapi dalam jangka panjang juga harus ada uangnya ya. Nah, kita fokus untuk memulai bisnis dengan modal yang kecil terlebih dahulu. Kita sudah bisa menganalogikan bahwa bisnis bukan hanya tentang uang, modal bukan hanya tentang uang, tapi tentang skill, sumber daya, dan potensi. Maka kita sekarang memilih bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang kecil, yaitu bisnis dropshipper. Bisnis di mana kita mempromosikan barang orang lain. Ketika ada yang membeli, kita kabari
sang supplier atau pemilik barang. Ini adalah model bisnis di mana bisa dimulai tanpa modal sekalipun. Kita yang penting punya skill menawarkan, skill marketing atau skill sales, di mana kita modal dasarnya adalah itu dalam diri kita bisa melakukan bisnis dropshipping atau dropshipper. Modalnya 3 tanpa uang. Sumber daya, skill, dan potensi buyer atau pembeli. Udah 3 itu aja, uangnya nggak perlu ada, maka bisnisnya bisa dimulai. Namun dalam menjalankannya ke depan harus ada uangnya ya. Bisa dari pembelinya ngasih ke kita kasih ke penjualnya, dipotong untuk kita untung. Boleh seperti itu, yang penting ada uangnya. Kemudian bisnis yang kedua adalah reseller, di mana kita bisa memulai dengan modal yang kecil dengan cara membeli sedikit barang orang lain, kita jualkan kembali. Maka ini adalah prinsip memulai bisnis dengan modal yang kecil, menjadi reseller, menjualkan kembali. Modalnya menjadi ada 4, sumber daya, skills, potensi, dan sedikit uang. Jadi cocok dengan judul video ini adalah memulai bisnis dengan modal yang kecil. Sembari kita juga selalu mengasah skill berbisnis kita atau skill entrepreneurship kita, bisa dari channel YouTubeku ini atau dari berbagai platform sosial mediaku lainnya. Yang terpenting daripada itu semua adalah teman-teman memulai terlebih dahulu, merencanakan dari sekarang, kemudian mulai take action sesuai dengan rencana bisnis teman-teman. Nah, model bisnisnya sudah aku kasih tahu ya. Yang paling mudah dan bisa dimulai dengan modal yang kecil adalah dropshipper dan reseller. Pilih antara kedua itu, atau teman-teman bisa menjual jasa yang teman-teman punya skill di sana, seperti nge-MC atau desain grafis atau desain video. Itu juga bisa dilakukan dengan modal yang, dan dengan video ini kita bisa memahami bahwa ternyata uang adalah sebagai oli dalam berbisnis, bukan yang utama dalam memulai berbisnis. Oke? Tapi dalam menjalankan bisnis memang perlu dengan uang. Tapi kalau teman-teman selalu memikirkan uang untuk memulai berbisnis, maka teman-teman tidak akan mulai. Jadi memulai berbisnis itu bukan tentang uangnya, tapi tentang perangkatnya dulu ada gitu. Nah, kalau menjalankannya memang perlu uang, tapi masalah mulai aja dulu. Uangnya nanti setelah sudah siap semua mesinnya atau sudah jalan, bisa nyala dalam waktu tertentu, baru kemudian dilancarkan dengan uang. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman untuk memulai terlebih dahulu bisnisnya, merencanakan dan mulai take action, dan sukses dalam memulai bisnis dari kecil lama-lama menjadi bukit. Yuk, Mas Istiari, bye-bye.